komponen cadangan untuk saat ini nih? Ya saya pikir untuk komponen cadangan ini kita berikan apresiasi karena ini langkah maju dari Menteri Pertahanan untuk merealisasikan program yang sudah dicanangkan sebelumnya oleh pemerintah. Nah kemudian pada zaman Pak Prabowo, Komcat itu diberikan alokasi kuota untuk rekrutmen, kemudian dengan alokasi anggaran sehingga tahap 1 dan tahap 2 sudah direkrut. Nah kemudian dilatih, kemudian nanti masuk ke tahap berikut lagi. Nah jadi saya pikir Komcat ini kalau kita melihat kekuatan pasukan TNI kita hari ini, ya memang kita masih membutuhkan ya tambahan dari anggota Komcat yang mungkin lebih banyak lagi begitu. Sehingga nanti pada saat suatu saat negara kita dalam situasi yang genting atau kita butuhkan, maka Komcat itu kita kerahkan begitu. Jadi bukan saja kekuatan TNI. Menhan nih, dari Jubir Menhan, berapa sebenarnya kebutuhan Komcat sampai seurgent itu harus dibutuhkan sosialisasi? Iya tentu. Ke awalnya kita mengajukan sebenarnya kebutuhannya 25.000 ya, tapi kemudian realisasinya kan 2.500 ya. Jadi 2.500 dan itu relatif sangat sedikit. Kenapa Mbak Anggia? Jadi kalau dibandingkan komposisi atau postur prajurit TNI kita dengan negara lain, kita masih kalau dibandingkan jumlah penduduk ya, kita masih relatif belum maksimal, belum ideal gitu. Nah oleh sebab itu kita butuh Komcat karena dalam sejarah kita Pak Sulaiman Ponto tahu persis belum ada realisasi misalnya model Komcat ini, walaupun dulu zaman operasi ya dibikin begitu gitu. Tapi sekarang baru kita bisa realisasi. Hampir semua negara yang besar itu pasti punya komponen cadangan. Nah kita sekarang baru punya sekitar 7.000-an melalui 2 angkatan ya. Apakah seperlu itu Bung Fahmi, Pak Ponto, kondisi kita untuk komponen cadangan kalau untuk mendukung TNI? Komponen cadangan ini amanat konstitusi masalahnya. Ya, amanat konstitusi dan implementasi sistem pertahanan semesta. Jadi ini bukan soal urgensinya saat ini, tapi ini amanat konstitusi yang harus dilaksanakan. Karena kita menggunakan sistem pertahanan semesta, prinsip kesemestaan. Nah tadi prinsip kesemestaan itu juga yang dilanggar dalam kasus Dedi kan gitu. Apa yang dilanggar ya, prinsip artinya, kesemestaannya? Kesemestaan itu kan ada 3 komponen dalam pertahanan negara kita. Komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung. 3-tiganya harus dijalankan, dibina oleh pemerintah. Ya, tidak ada yang boleh tertinggal ini. 3-tiganya harus dijalankan. Apalagi kita juga sudah punya undang-undang yang memfasilitasi pembinaan dan pembangunan kekuatan komponen cadangan dan komponen pendukung. Nah, sekarang komponen cadangan sudah terrealisasi, tapi walaupun ya belum ada belum ada urgensinya saat ini karena ya dia sudah terlatih sehingga nanti ketika sewaktu-waktu dimobilisasi, ketika sewaktu-waktu ada keadaan genting, mendesak, darurat, ada ancaman militer, ada ancaman hibrida, ya bisa digunakan, dipanggil, dimobilisasi. Nah, itulah yang sebenarnya jadi bagian saya sudah sosialisasi juga ini Komcat ini kan berarti. Wah harusnya dikasih pangkat juga ini tituler. Pak Ponto ini kan sudah terlanjur ada nih pangkatnya sudah diberikan. Itu paket hemat pertahanan negara lah gitu Komcat dan Komduk. Karena sudah kadung diberikan apa yang harus dilakukan dikasih masukan nih Pak Ponto nih. Ini kan sudah jadi ya. Nah ada kemampuan Dedi yang bisa kita manfaatkan. Dia itu adalah seorang ahli mentalis, ya kan? Nah ini bisa jadikan komandan batalion pasukan mentalis. Pasukan mentalis? Iyalah, pasukan mentalis. Karena saya waktu Aspam pernah membuat itu beberapa orang saya ajarin untuk itu. Menjadi mentalis. Nah itu banyak manfaatnya. Nah kadung sudah jadi ini. Kan sesuai aturan, kita kalau back to basic aturannya bahwa pangkat tituler untuk jabatan yang tidak ada di TNI. Lah ini mentalis kan belum ada di TNI. Jadi kanlah pasukan batalion. Nanti mau dipakai yang lain-lain, itu urusan nanti. Tetapi sesuai aturan, itu kan sudah terpenuhi. Pasukan, komandan pasukan batalion mentalis TNI. Saya mau tutup begini Mbak Anggia. Yang jelas penunjukan Dedi atau pemberian pangkat terhadap Dedi ini adalah legal, sah begitu, tidak melanggar aturan dan tentu bagi Kementerian Pertahanan ini sangat diperlukan. Apapun itu yang penting kita dukung kalau memang untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang penting sekarang kita tunggu adalah kerjanya Deddy Kobuzer seperti apa, akan melakukan tanggung jawabnya sebagai letkol tituler untuk mensosialisasikan Komcat. Kita tunggu itu. Akhirnya saya harus tutup diskusi kita malam hari ini Bapak-Bapak, selamat malam. Saya Dwi Anggia, kita jumpa lagi pekan depan.